Oke guys, jadi hari ini kita ke peternak lebah Sari Bunga Sejati. Untuk perawatannya berapa kali dalam seminggu? Biasanya itu muter mas, tergantung berapa banyak kotak kita. Kalau setiap hari itu biasanya peternak itu istilahnya ngontrolin kotak itu hampir setiap hari. Paling nggak minimal 2 hari sekali lah. Karena ya itu takutnya ada kutu, ada penyakit, kita nggak tahu nanti pasti dia akan makan larva yang baru lahir. Jadi larva lahir itu biasanya sayapnya udah nggak ada. Jadi kan otomatis nggak bisa berkembang, nggak bisa terbang seperti itu. Untuk satu kotak itu kan jadi satu koloni gitu Ya. Itu tuh biasanya kalau dikatakan bagus tuh satu koloni itu bisa menghasilkan berapa madu, berapa liter madu. Ya, ini tak karena jangan bilang koloni tak terakhir sekalian ya. Satu kotak itu biasanya memang satu koloni itu kalau bagus itu cenderungnya satu kali panen menghasilkan 4 kilo dengan 9 sisir biasanya mas, 9 sarang yang ditaruh di dalamnya itu. Dan lebah sendiri itu juga dibagi dengan 3, ratu, pejantan, lebah pekerja. Jadi kalau ratu itu cuma tugasnya itu bertelur karena dia cuma kawin sama lebah pejantan. Pejantan ini pun cuma tugasnya itu ngawinin ratu. Jadi yang bertugas mencari makanan, mencari di polen itu lebah pekerja. Dan kalau musim paceklik biasanya lebah pekerja ini akan mengurangi lebah pejantan karena pejantan ini cuma makan kawin itu saja. Jadi kalau musim paceklik itu biasanya kurang, akhirnya sama lebah pekerja akan dikurangi dengan sendirinya. Dikurangi itu maksudnya? Dimatikan, Oh, dimatiin ya, dibunuh seperti itu. Dan lebah sendiri walaupun kotaknya berjejeran, nggak bakalan dia tertukar masuk ke kotak yang lainnya. Jadi dia itu punya apa ya istilahnya kayak sarang itu ada aroma tersendiri untuk kotak mereka masing-masing. Jadi mereka nggak bakalan nyasar walaupun kotaknya berjejer-jejer. Tadi itu 4 kilo sekali panen. 4 kilo itu sekali panen kalau bunganya bagus, terus lebahnya sehat. Itu sekali panen biasanya bisa 12 sampai 15 hari sudah panen mas. Ini juga Bu, mau tanya untuk proses pemanenan itu tempat lilinnya itu perlu nggak tahu Bu untuk dikurangin untuk memaksimalkan hasil produksi gitu? Iya mas, kalau di sarang itu madunya full, itu madu kan di atas, Iya. larva di bawah. Itu biasanya ditutup kan sama lebahnya, ditutup itu berarti itu harus lilinnya itu disisir atasnya aja, itu untuk dilangi biar kalau diputar bisa keluar madunya. Kalau nggak Diiris dibuka, dulu. ya, dibuka aja ini paman. Ini kan kotaan gitu kan, madunya di atas. Nah ini madunya sudah tertutup putih gitu kan. Nah ini lilinnya harus dibuka sedikit gitu, bisa diputar. Oh berarti pemotongan lilin itu untuk mengambil madu. Itu aja ya. Oh. Oke Bu, kalau namanya hewan kan pasti bisa berkembang Bu ya. Itu bisa nambah jumlahnya gitu Bu. Tergantung juga mas, karena usia lebah itu hanya 3 bulan. Dan lebah sendiri kan seandainya terbang belum tentu dia balik ke sarang kan, karena juga ada kadang dimakan burung dan sebagainya, predatornya kan juga ada.
Jadi memang kalau berkembang itu tergantung alamnya juga. Kalau lebahnya bagus, sehat, ratunya juga bertelurnya bagus, itu biasanya akan cepat berkembangnya. Jadi peternak itu juga memperhatikan ratu saat bertelur, masih bagus atau enggak, masih layak atau enggak. Biasanya itu nanti kalau enggak layak akan dimatikan, nanti akan digraftingkan untuk menjadi ratu baru seperti itu. Terus untuk selama beternak lebah itu tuh kan kalau biasanya kayak sapi atau kambing itu kan yang paling banyak pengeluarannya kan pada pakannya. Di pakannya. Kalau lebah sendiri tuh diapanya? Sama mas. Kalau musim penghujan itu lebah kan nggak keluar dari sarang. Kalau hujan, seandainya sehari hujan terus tuh dia nggak bakalan keluar. Dia akan makan tandon yang ada di dalam. Karena madu sendiri itu sama lebah kan istilahnya untuk tandon makan di musim paceklik. Tapi sama peternak kan diambil lah itu tadi. Makanya kalau musim penghujan, kita ngasih stimulasi makanan itu seperti itu. Kita ngasih makannya gula terus dicairkan, gula pasir. Jadi ya memang biayanya tinggi juga. Dan harus pindah-pindah, nggak bisa menetap. Pindahnya itu setiap Tergantung bunga yang ada di situ. Ini kan seandainya di bunga karet. ya. Setelah bunga karet habis, kita harus cari di bunga jagung untuk perkembangan. Misalnya ke bunga jagung. Kita lihat kalau kita mau pindah itu survei dulu mas. Kita lihat di situ itu kira-kira berapa lama bertahannya seperti itu. Kalau kita memang berkembang di situ lama, kita lihat jagung itu dari yang masih kecil, tanggung sampai berbunga. Jadi kita bisa bertahan paling nggak di situ 2 bulan. Karena kalau jagung itu kan juga cuman paling kan itu 1 minggu sudah habis itu. Ya seperti itu. Makanya kalau survei itu peternak ya carinya yang bisa untuk ancang-ancang agak lama, paling nggak 1 bulan, 1,5 bulan sampai 2 bulan seperti itu. Ibu tadi kan bilang kalau peternakannya Ibu itu pindah-pindah tempat Bu. Iya. Itu di mana aja Bu? Kalau selama ini Bu? Kalau awal ya, Iya. awal bungaran itu biasanya di padi. Nanti kalau padi habis, kita survei biasanya kalau nggak ke daerah Banyuwangi itu di daerah Probolinggo, Jawa Timur ya. Bisa jadi kita ke Probolinggo atau ke Banyuwangi. Tergantung kita survei dulu bunganya yang lebih duluan yang mana. Tuh yang lebih bagus yang mana seperti itu. Biasanya Randu Jawa Tengah sama Jawa Timur ini agak ada jeda, jadi masih bisa ngejar ke sana. Kadang-kadang juga bareng, nggak mesti juga. Kendalanya juga kalau di Banyuwangi itu kadang sore itu madu penuh, pagi itu kena angin habis. Itu juga bisa karena terbawa angin kan. Seperti itu. Ya kendalanya banyak lah mas, faktornya faktor alam. Ya. Terus untuk pemasaran Ibu? Alhamdulillah untuk pemasaran saat ini di rumah saja mas. Dulu awal-awal ternak itu biasa kita ngasih ke Nusantara sama di Gringsing. Cuman terus berjalannya waktu kita sudah nggak pernah ke sana lagi. Alhamdulillah penjualan cukup di rumah. Ya kan?